maka sebaiknya sikap yang terbaik atau ahsan adalah jaga mulut, jaga jari, jaga hati. Dan yang paling penting, tetap jaga ketaatan kita kepada Allah. Teruslah muhasabah, perbaiki diri, minta ampunan Allah, minta perlindungan Allah, dan doakan yang baik-baik untuk semua orang. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, itu hidup yang betul-betul benar dan dicita-citakan oleh hampir semua orang. Hayatan thayyibah itu hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup bahagia tanpa pura-pura, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Itulah yang kita cita-citakan dan kita usahakan semampu dan sebisanya kita. Karena hidup itu ideal, karena hayatan thayyibah itu keren, hayatan thayyibah itu mantap, maka banyak sekali orang-orang yang tidak menyukainya. Termasuk kita akan berhadapan dengan makhluk Allah bernama jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari mana datangnya al-waswas atau alladzi yuwaswisu fi sudurin nas? Itu awalnya dari makanan, salah satunya. Makanan yang kita makan itu nanti berdampak pada hati. Makanan halal melembutkan hati, hati yang lembut mudah menerima hidayah. Aiman tuliskan dulu. Makanan halal melembutkan hati, hati yang lembut Oke. Berarti kalau pakai kaidah usul fiqh, makanan haram nih. Pakai rumus ini coba. Ayo. Makanan halal melembutkan hati. Hati yang lembut mudah menerima hidayah. Kalau pakai rumus terbalik, mafhumul mukhalafah, berarti makanan haram atau duit haram atau harta haram mengeraskan hati. Hati yang keras susah mendapat hidayah. Dari mana Yaman? Kita lihat ayat Qur'annya. Ada satu ayat di surat Al-Maidah ayat 42, Allah menggunakan istilah sama'un. Sami'a yasma'u. Coba ulang. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u artinya dengar. Sami'a yasma'u artinya mendengar.
Sami'a yasma'u abang kakak itu dari kata-kata artinya mendengar. Yastami, istama'a yastami'u itu berarti listening, good listening. Sekarang kita lihat urutannya. Udah? Apa di Al-Maidah ayat 42 kakak-kakak yang di Zoom dapat 542? Oke, kita bahas ya. Samma'una lil kadhibi. Coba diulang. Akaluna lisuhti. Apa itu samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti? Mereka amat sangat suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang-orang Yahudi datang kepadamu dengan meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tapi jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Tidak ada keberpihakan kita kepada kebatilan. Doakan Ayaman supaya bisa juga mempraktekkan ayat ini, memutuskan dengan adil. Maka Ayaman pun bilang di internal dengan tim, tidak ada alasan karena dekat dengan Ayaman terus dibela gitu. Mana Ibal, Harry, Mimif, Fanny, itu adik-adik orang dekat. Tanya sama mereka, kalau salah Ayaman akan bilang salah. Betul Ri? Mana Ibal, tanya Ibal. Jangankan yang orang pengurus ya, yang adik kandung kalau salah saya pasti tegur. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada yang Harry lihat dari abang melanggar syariat, tegur aja. Nggak usah takut Ri, nggak usah takut Bal. Tegur, bang kau salah gini-gini. Oh saya akan dengan sangat senang hati mendengarkannya. Kalaulah yang adik beradik dekat saya tegur kalau salah, saya kasih tahu, apalagi yang cuma pengurus. Kalau engkau memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara tersebut dengan adil. Tapi memang ayat ini akan ada sampai hari kiamat. Allah kasih ayatnya samma'una lil kadhibi. Ustaz, kenapa buka Indonesia negara dengan acara gosip terbanyak sedunia? Apakah benar, coba ya kita buka tanya. Apakah benar Indonesia adalah negara dengan acara gosip artis infotainment terbanyak berapa jam dalam satu minggu? Tidak ada data yang menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah terbanyak. Tapi memang benar bahwa Indonesia pernah dikenal sebagai salah satu negara dengan porsi infotainment yang sangat tinggi.
Program seperti Ghost Spot tayang bertahun-tahun, hampir semua stasiun TV nasional punya beberapa program infotainment. Ada yang tayang pagi, siang, sore, bahkan malam. Total durasinya bisa sangat besar jika dijumlahkan ke seluruh channel. Satu stasiun TV bisa menayangkan 2-5 jam infotainment per hari. Jika ada 8-10 TV nasional besar, maka bisa mencapai puluhan jam tayangan infotainment per hari secara nasional. Kalau dihitung kasar, misalnya total 25-40 jam infotainment per hari dari seluruh TV nasional, maka dalam satu minggu bisa mencapai sekitar 175-280 jam infotainment secara akumulatif nasional. Namun itu estimasi observasional. Muncul kesan sangat kuat budaya infotainment dan gosip selebritinya. Tapi apakah resmi nomor 1 di dunia? Belum tentu. Mungkin masih runner up atau gimana. Samma'una lil kadhibi. Suka sekali mendengar berita bohong. Kata-kata samma'un itu menunjukkan kalau ndak ada tuh nagih. Dan kalau dalam dunia algoritma, tidak ada algoritma di sosial media yang peduli dengan benar atau salah. Komen kita ramai-ramai di situ itu akan menaikkan engagement. Maka ada 2 cara untuk bisa viral. Satu pakai prestasi, yang kedua cari sensasi. Unfortunately, sayang sekali, prestasi sering kalah dibanding sensasi. Dulu ada pepatah Arab yang mengatakan buli zamzam tu'raf, khalif tu'raf. Lakukanlah hal-hal yang aneh, maka engkau akan viral. Buli zamzam, kencingi itu sumur zamzam, maka engkau akan dikenal. Sedikit bukan berarti salah, sedikit bukan berarti kalah. Yang sedikit justru dalam sejarah sering jadi pemenang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu 313 orang dengan jumlah yang sangat sedikit dan apa adanya justru menang melawan tentara kafir Quraisy yang banyak dan penuh perlengkapannya. Pernah dengar kisah Talut dan Jalut? Pernah dengar enggak? Yang baik yang mana? Yang baik itu Talut. Cara ngingatnya supaya tidak terbalik-terbalik. Talut simbol taat, Jalut jahat, gitu. Ya. Talut taat, Jalut jahat. Talut raja yang dipilih oleh Allah untuk memimpin Bani Israel. Nabi Daud, pemuda yang beriman yang taat kepada Allah, pasukan kecil yang sabar dan taat. Sedangkan Jalut atau Goliat, pemimpin pasukan zolim dan sombong, pasukannya kuat dan melampaui batas.
Siapa yang menang? Yang menang adalah Talut dan pasukannya, yaitu orang-orang beriman. Bagaimana mereka bisa menang? Kemenangan ini bukan karena jumlah fisik atau kekuatan fisik, tapi karena iman, strategi, dan pertolongan Allah. Ujian mental dan ketaatan dalam perjalanan pasukan diuji dengan sungai. Banyak yang gagal menahan diri atau minum berlebihan, akhirnya tidak ikut perang. Yang taat minum sedikit saja lalu lanjut berjuang. Ini menyaring pasukan menjadi sedikit tapi berkualitas. Pasukan kecil versus pasukan besar. Ketika pasukan Jalut yang besar, sebagian orang takut, tapi orang beriman berkata, berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Doa sebelum perang, mereka memohon doa agar diberikan kesabaran, keteguhan hati, dan kemenangan. Jalut dikalahkan oleh Nabi Daud. Puncaknya Nabi Daud saat itu masih muda dan belum jadi nabi, maju menghadapi Jalut. Dengan izin Allah, beliau membunuh Jalut, dalam riwayat dengan ketapel atau lemparan batu. Apa inti dari pelajaran kisah ini? Jumlah besar tidak menjamin kemenangan, ketaatan lebih penting daripada kekuatan, ujian kecil menentukan hasil besar, pemuda bisa jadi penentu perubahan Nabi Daud, kemenangan datang dari Allah bukan dari manusia. Masya Allah. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Mudah-mudahan jadi penyemangat dan jadi nasihat buat kita semuanya, bahwasanya pasti ada ujian mental, kita akan diganggu dengan ketakutan, diganggu dengan kegelisahan, diganggu juga dengan kekhawatiran. Tapi kita sangat yakin dan percaya bahwasanya pertolongan Allah itu pasti datang. Abang kakak yang baik, di zaman penuh fitnah hari ini, banyak ndak berita-berita bohong? Banyak berita-berita yang kita juga ndak tahu kebenarannya. Banyak. Kalau boleh Ayaman pesan, di mana saya pernah share kalau ndak salah. Oh nih. Jika itu kalau bahasa Indonesia apa Bang Aka? Berarti bisa terjadi, bisa enggak? Oke, berarti betul ya. Jika ada sesuatu yang lagi rame, apa? Membicarakan sesuatu yang kita belum tahu secara detail tentangnya, maka sebaiknya sikap yang terbaik atau ahsan adalah jaga mulut, jaga jari, jaga hati. Dan yang paling penting, tetap jaga ketaatan kita kepada Allah. Teruslah muhasabah, perbaiki diri, minta ampunan Allah,
minta perlindungan Allah, dan doakan yang baik-baik untuk semua orang. Doakan beliaunya, keluarganya, anak cucu keturunannya, semua kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bang Kakak gibah dengan fitnah itu rugi depan belakang? Atadru namal gibah. Tahukah kamu, kata Rasulullah, apa itu gibah? Dzikruka akhoka bima yakrohu. Gibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Kalau benar yang kami ucapkan ya Rasulullah, kalau benar namanya gibah, kalau salah namanya fitnah. Abang kakak masih ingat kita datang ke sini bawa dosa? Masih punya dosa? Mau nambah dosa lagi? Saya rasa sebagai orang yang beriman, kita tidak akan pernah mau menambah dosa baru. Sebagai orang yang bertakwa pasti tak akan mau nambah dosa baru. Tapi setan berbentuk jin dan manusia pasti akan pancing-pancing kita dan menyuruh-nyuruh kita untuk menambah dan membuat dosa-dosa baru.